Mungkin saya mulai dari hal yang fundamental saja dulu. Komisi 2, komisi berapa tadi gue bilang? Ternyata gue udah kangen banget balik komisi 6. Jadi gini Pak, bagaimanapun kan dalam sebuah perencanaan kan ada logical framework Pak. Itu kan basis kita membuat rencana, bukan ketersediaan anggaran. Ketika kita menyusun anggaran 2025 pada tahun 2024 kan berdasarkan logical framework yang kita susun. Sehingga indikator, asumsi, resiko, output, outcome semua kan bisa terjabarkan dengan baik. Nah sekarang apakah masih relevan rencana yang Bapak-Bapak buat kemarin bersama DPR dengan anggaran yang kemudian yang menjadi prerogatifnya Presiden ini? Supaya nanti kita di ujung tahun 2025 nggak bilang Kemendagri jelek, karena berdasarkan indikator dan outcome yang Bapak susun sendiri nggak ada yang tercapai Pak. Ini kan problem. Sehingga ketika anggarannya dirasionalisasi, dipotong, dipangkas, ya output outcome-nya juga harus dipotong, dipangkas Pak. Supaya kita bisa nanti menilai dengan jujur. Itu kan penting Pak. Jadi jangan seolah-olah rencana ini hanya kertas yang nggak ada gunanya. Kapan bangsa ini belajar Pak? Ini penting buat kita. Kita perlu duduk bareng. Bagaimana sih kemarin kita membuat proyeksi output dan outcome itu, kemudian konsekuensinya dengan pemangkasan anggaran ini Pak. Saya kira itu penting sekali kita lakukan Pak. Sehingga nanti kita semua bisa belajar. Kalaupun kita melakukan katakanlah efisiensi, pemotongan budget dan sebagainya, kita bisa belajar. Kalau melihat 16 kriteria yang disampaikan melalui surat Menteri Keuangan kan, patokannya apa sih? Kenapa misalnya alat tulis kantor 90%? Apa iya nanti printer betul-betul nggak butuh lagi? Terus kalau nggak ada printer di unit itu, lalu mereka harus kemana? Misalnya, kan nggak semuanya bolpen dan lain-lain gitu Pak. Jadi kita sebagai bangsa bisa belajar banyak dari proses-proses ini. Kan gitu Pak. Supaya Kementerian Keuangan juga ini mangkas sekian persen, alasannya apa? Konsekuensinya apa? Karena saya ambil contoh Pak, pagi ini saya mendapat serbuan WhatsApp dan juga di media sosial saya tentang dampak pemotongan ini. Ada surat dari Direktorat Jenderal di Kementerian Perhubungan, itu terkait pemotongan semua jalur feri yang terkait tol laut Pak. Lah ini kan mukul rakyat langsung Pak. Untuk logistik, untuk sembako, untuk hasil produksi mereka. Misalnya rumput laut dan sebagainya Pak. Konsekuensinya langsung dirasakan oleh rakyat di bawah Pak. Yang pertama merasakan itu rakyat di bawah. Nah ini bagaimana memitigasinya? Kan di sini kemudian Kementerian Dalam Negeri harus duduk bareng dengan pemerintah daerah. Kalau menurut saya, kan harus lihat nih semua motong. Ini kan ngurus rakyat gitu kan. Kalau menurut saya nih kan harus Kementerian Dalam Negeri jadi jenderalnya nih. Jadi konduktornya Pak. Lalu bagaimana memitigasi ini? Kan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kan begitu logikanya. Tentu kan harus bersinergi Pak. Bagaimana dampak-dampak seperti ini kemudian bisa dimitigasi supaya resikonya seminim mungkin terhadap masyarakat maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ini jangan sampai dilewatkan Pak, kalau menurut saya. Karena kemudian nanti pertanyaannya, lalu yang ngurus rakyatnya siapa? Kalau di pusat semua bilang ya kami dipotong. Mohon maaf, kami terbatas. Lalu provinsi bagaimana? Kabupaten gimana? Lalu rakyat hanya bisa teriak. Ini akan terakumulasi Pak, menjadi ketidakpuasan sosial Pak. Jadi tolong supaya ada langkah dari Kementerian Dalam Negeri, terutama nanti desa Pak. Supaya betul-betul nyambung tuh dari atas ke bawah. Ini sudah banyak disampaikan, saya apresiasi pencapaian Kementerian Dalam Negeri, penghargaan dan juga dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pak. Yang tidak disampaikan pada kita, ada nggak sih masalah yang belum terpecahkan? Ada nggak lesson learn yang kita dapat dari tahun kemarin Pak? Kan perlu Pak. Ya kan nggak mungkin 100% keberhasilan Pak. Di mana kita masih perlu
ada ruang yang masih harus kita perbaiki Pak dalam pelayanan atau katakanlah kinerja dari kementerian kita dan lembaga kita ini Pak. Kemudian yang ketiga Pak, tadi saya menyambung yang sahabat saya sampaikan tentang nomenklatur anggaran desa itu Pak. Memang ini keluhan selalu Pak. Bapak juga mungkin sudah bosan mendengarnya. Dan saya ngalamin langsung Pak. Wilayah saya itu wilayah pedalaman Pak. Rakyat minta ambulans, saya kasih ambulans. Ambulans darat, ambulans air. Pelayanan kesehatan. Tapi namanya orang miskin di desa Pak. Kita kasih ambulans, kita kasih mobil tangki air, kita kasih mobil mayat. Yang biayain siapa? Orang miskin. Anggaran desa bisa nggak sih Pak? Karena kepala desa selalu bilang nggak bisa. Lalu bagaimana? Kan nggak mungkin kita anggota dewan ini dipaksa terus Pak. Dari mana Pak? Harus nyolong kita kalau harus seluruhnya kita yang biayain. Ini kan harusnya negara Pak. Dapil saya Pak, misalnya di perbatasan di Lumbis sana Pak. Kalau naik ke Tingting sampai ke kecamatan terdekat itu 4,5 jam Pak. Nyewa bot bawa orang meninggal Pak. Itu bisa sampai 5 juta Pak, 6 juta. Dari mana uang mereka? Ini kan problem-problem yang harus dijawab oleh kita Pak. Termasuk kemudian dalam rencana desa itu sendiri Pak. Sebenarnya badan perwakilan desa itu ada fungsinya atau enggak? Karena seringkali kan itu enggak ada gunanya. Karena ketika ditemukan irisan antara keinginan masyarakat di sana dengan keputusan nomenklatur anggaran itu bisa nggak ketemu Pak. Nggak ketemu, nggak menjawab anggaran desa itu kebutuhan masyarakat. Jadi yang namanya musrenbang desa itu juga hampir nggak ada gunanya Pak. Ini bagaimana kita mengakali, bagaimana kita menengineer supaya makin hari makin connect Pak. Gak usah jauh-jauh yang desa.